Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ahmad Khairul, and in this video I will explain to you about project-based learning. In this chance I will explain about the definition, the principles, the strength, how to apply project-based learning, and how to assess project-based learning. Check this out. Okay, I will start from the definition first. The definition of project-based learning is a learning method that use project as a main facility or media. In this method, the learners should explore, assess, and interpret the main problem in order to get the goal or project. It forces the learners to use high thinking order skill or HOTS, so it makes students mindset more critically. Maksudnya di project based learning ini siswa harus mengeksplor, menginterpretasikan dan menilai masalah utamanya. Jadi nanti guru memberikan permasalahan dan siswa nantinya akan berdiskusi dengan kelompoknya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hasil dari diskusi yang telah didiskusikan dengan kelompoknya itu menjadi sebuah produk atau project. And then we are going to the principles. The first principle is centrality. Project is the main focus in the learning process. Jadi dalam project based learning tujuan utamanya adalah menghasilkan sebuah project atau hasil karya siswa. Dan yang kedua adalah driving question. Learners need to understand well about the problems in order to solve them with certain way. Jadi siswa harus menganalisa permasalahan, mendalami dan mencarikan penyelesaiannya. And the third principle is constructive investigation. The learners build their knowledge with their own investigation. Jadi siswa dalam pembelajaran membangun sendiri pengetahuannya melalui diskusi-diskusi dan proses penyelesaian masalah. And then the next is autonomy. Learners is the problem solver from the issues. Jadi pusat dari pembelajaran adalah siswa. Jadi yang memberi masalah adalah guru dan yang menyelesaikan masalah adalah siswa. And the last principle is realism. Learners activity focus on reality in order to give them experience in real life situation. Jadi permasalahannya itu yang berkaitan dekat dengan permasalahan sehari-hari. Jadi nantinya diharapkan siswa dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya sehari-hari. And then we are going to the strength of project-based learning. The first is enhance learners' ability in solving the problem. Jadi melalui project-based learning, siswa akan terlatih untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. And then the second is give learners many experience. Jadi dengan diskusi-diskusi dan cara-cara mereka dalam menyelesaikan masalah itu memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi siswa itu sendiri. And then develop their ability in organizing the tools and materials in making the task. Jadi maksudnya siswa dapat mengelola dengan baik alat-alat dan bahan-bahan untuk menyelesaikan masalah yang telah diberikan oleh pengajar atau guru. And the last strength is improve learners chemistry with their friends with well teamwork. Jadi dengan project based learning, siswa nantinya akan memiliki ikatan yang kuat dengan sesama temannya melalui diskusi kelompok itu dan kerjasama mereka akan membuat chemistry yang bagus. And then we will go to the
how to apply the project-based learning. The first step is start with essential question. Maksudnya dalam sebuah penyelesaian masalah, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memancing keingintahuan siswa dan bisa menjadi sebuah masalah dan menjadi penugasan untuk siswa itu sendiri. And the second is design a plan for project. Jadi siswa bersama guru itu menentukan rencana-rencana yang akan mereka lalui untuk membuat proyek tersebut. Misalnya sebuah proyek dilakukan dalam 2 pertemuan, dan saat pertemuan pertama kegiatan yang harus mereka lakukan adalah sebagai berikut, dan selanjutnya untuk hari kedua. And then the third step is create the schedule. Jadi setelah membuat rancangan-rancangan, siswa dan guru ini menentukan jadwal apa yang akan mereka lakukan. And then the fourth step is monitoring. Jadi di tahap monitoring ini siswa mulai untuk mengerjakan proyek mereka, dan guru tugasnya di sini hanyalah sebagai fasilitator atau pendamping mereka belajar. And then assess the outcome. Jadi setelah siswa menyelesaikan proyek mereka, guru ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan hasil kerja mereka, dan nantinya guru akan memberikan respon atau feedback tentang apa yang telah dilakukan oleh siswa tersebut. And then the last step is evaluate the experience. Jadi di langkah yang terakhir ini, guru bersama siswa melakukan evaluasi tentang apa-apa saja yang harus mereka lakukan untuk membuat pekerjaan mereka di masa yang akan datang lebih baik lagi, dan mengambil hikmah dari apa yang mereka kerjakan sebelumnya. The last is how to assess project-based learning. Jadi yang pertama adalah organizing ability. Di sini guru menilai dari pengelolaan siswa dalam hal efisiensi waktu, pemilihan cara untuk menyelesaikan masalah, dan kemampuan mereka menyelesaikan masalah. And then relevance, artinya adalah kesesuaian cara yang digunakan mereka untuk membuat proyek tersebut dengan materi yang diajarkan. And then the last step is authenticity atau keaslian. Jadi yang dimaksud dengan keaslian adalah siswa membuat proyeknya berdasarkan pikiran mereka sendiri dan bukan dengan campur tangan orang lain. Dalam menyelesaikan masalah, siswa diizinkan untuk berdiskusi dengan guru tentang apa yang seharusnya mereka lakukan, tetapi tidak boleh mengambil proyek dari pihak luar. And I think enough for this video. I hope that it will be useful for us. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Morning, sir. How are you? I'm fine. And you? I'm fine too, thank you. Have you still remember about our last material? I forget, sir. Okay, our last material is about procedure text. So after you are learn about the procedure text last week, and so today we are going to make
a procedure text. Okay? Okay, sir. Okay. And before you start making your procedure text, I will tell about the rule first. The first is you have to make procedure text at least 10 steps. And the topic is how to cook something. It could be how to cook instant noodle or how to make omelette. Or if you don't know about omelette, omelette is dadar. Dadar. Okay? Okay. Let's start now. You can ask me something if you don't understand about how to make a procedure text. Please feel free to ask. Okay? Is there any question? Can I use simple past tense, sir? Okay. In the procedure text, you cannot use the past tense. You have to use present tense only. Can I check your work? Okay, sir. That's good. Good. Okay. Keep it up the good work, okay? Thank you, sir. If there is no question, uh, I want you to submit your work now, okay? Okay, that's good. Uh, Finally, you done with your work, and the conclusion is you have done well about making a procedure text. Okay, that's enough for today. Good class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.